Selamat pagi semua, kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita berada di dalam ibadah, mari satu di dalam doa untuk memuji, memuliakan namanya, untuk membuka hati kita bagi kemuliaan, bagi namanya. Mari satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat berkumpul di dalam Engkau, kami dapat beribadah. Dan satu hal kerinduan kami, untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, membuka hati bagi Engkau ya Bapa. Dan inilah hati kami yang selalu terfokus di dalam Engkau, dalam ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mata pagi berdiri bersama, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan di dalam Dia, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Kita memuliakan namanya lewat pujian kita. Mari bersukacita bagi Dia. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Allah ada, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, seorang penyayang. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bersukacita bagi Dia. Ada pujian bagi Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa, amin, dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa, amin, dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, besar Kau Tuhan, amin. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, sebab Engkau perisai dalam kehidupan kami. Kami rindu di dalam Engkau. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Kami bersorak, berlayanan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari puji kemuliaan nama Tuhan. Kita mau katakan terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang berkarya mengalir bersama di dalam kehidupan kami. Inilah hati kami untuk menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah kuasa Roh-Mu Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami makan pujian kami di dalam Engkau ya Bapa. Kami katakan dengan segenap hati kami, Roh-Mu yang hidup yang penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu.
dalam naungan-Mu. Jamaah kami berserah, oh haleluya. Hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidup kami, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati jangan ku berserah, haleluya. Kami akan pujian Tuhan seluruh hidup kami di altar-Mu menyembah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami yang hadir pada saat ini, hati yang terarah di alam Engkau Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa untuk kami bisa fokus di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, Kau yang kami sembah. Haleluya. Katakan sama-sama, Roh ya Tuhan. Buka hati untuk jamaah-Mu, kami berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih-Mu. Haleluya, atas segala kasih-Mu. Kau yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa atas segala jamaah dan kuasa Roh Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji ya Bapa. Bapa, siap kuasa Roh Tuhan yang mengalir memenuhi kehidupan kami. Kuasa Roh Tuhan yang berkarya ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu yang berkarya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Haleluya, terima kasih, amin. Waktu yang terbaik adalah berada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa di dalam doa apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita mau percaya bahwa anugerah Tuhan, jamaah Tuhan, jawaban dari setiap doa yang kita naikkan, amin. Dan kita selalu melihat bahwa selalu baru, selalu ajaib apa yang Tuhan melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa pada saat ini. Ada Pastor Erik dan keluarga dan seluruh jemaat di Jundalu. Kita mau bawa di dalam doa biar Tuhan terus menyertai mereka, memakai pelayanan mereka. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Scott di kota Enfield bersama dengan keluarga dan jemaat, biar Tuhan juga memakai, amin. Ada jiwa-jiwa pelayanan yang diberkati, pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga mau berdoa pada saat ini untuk gereja kita di kota Kinabalu, Malaysia. Ada Pastor Trevor Fong. Kita mau bawa di dalam doa untuk keluarga dan jemaat, biar Tuhan terus menyertai mereka, memakai pelayanan mereka. Karena waktu yang sama mereka juga beribadah
Dan saya juga mendorong saudara, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain pada saat-saat ini, amin. Ada banyak sekali roh ketakutan, kekhawatiran yang bisa sekali dapat menyerang kita di dalam pandemi pada saat ini, di dalam hal ekonomi kita. Tapi mari kita sebagai orang percaya, orang yang beriman, mari kita percaya kepada Tuhan. Karena setiap perkara kita yakin dan percaya bahwa kemuliaan nama Tuhan dinyatakan di dalam hal itu. Kalau saudara memiliki kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, kita juga mau bawa di dalam doa untuk keluarga Butina, perjalanan mereka, dan untuk rumah mereka, untuk mau dijual, biar Tuhan menyertai, membuka jalan. Kalau ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan, kita akan bawa dalam doa. Ya, kesehatan ibu mertua saya, Ibu Lucy, kita mau bawa di dalam doa. Kita percaya apa yang akan Tuhan mau lakukan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Kaseri. Tadi malam kita kunjungan, kita melihat, amin, pemulihan di dalam kesehatannya. Dia ada sakit penyakit, habis operasi, tapi kita percaya bahwa Tuhan di dalam doa pada saat kita mengangkat nama tersebut, pada saat kita memiliki suatu beban, dan pada saat kita mau percaya untuk kuasa mujizat, saya ingin percaya di dalam doa kita, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita, pemerintahan kita. Kita juga mau berdoa untuk pemulihan untuk bangsa dan negara kita, dan setiap pribadi kita, untuk pekerjaan kita, keluarga kita, biar kita selalu di dalam perlindungan Tuhan, dan kita mau melihat apa yang akan Tuhan lakukan. Kita mau percaya untuk berkat anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap pribadi kita. Untuk itu saya mendorong saudara, mari kita angkat suara kita, mari kita percaya kepada apa yang menjadi pokok doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Untuk saya mendorong saudara, mari kita satu di dalam doa, mari kita percaya di dalam Dia. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat melihat Tuhan apa yang Kau mau lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Kami mau bawa di dalam doa untuk Pastor Edith di Joondalup Tuhan, di Western Australia. Tuhan sertai pelayanan mereka Tuhan, keluarganya Tuhan. Kami juga mau bawa di dalam doa Pastor Scotty Enval dan keluarga, dan seluruh jemaat, dan khususnya Tuhan Pastor Trevor Fong Tuhan, yang berada di dalam pelayanan di kota Kinabalu, Malaysia. Tuhan Engkau sertai Tuhan, Kau bangkitkan dan Kau mau pakai ya Tuhan orang-orang yang mau menyerahkan diri di dalam rencana-Mu ya Bapa. Kami mau melihat perkara yang Kau mau nyatakan Tuhan di kota Kinabalu. Dengan kerendahan hati kami memohon di dalam Engkau. Kami mau beriman di dalam Engkau Tuhan, untuk jamaah dan kuasa Roh-Mu. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kami dapat beribadah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa untuk waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk melihat Tuhan dan mengucap syukur apa yang Kau telah karyakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Biarlah kami di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah kami ya Bapa di dalam belas kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan, gereja-gereja kami, persekutuan kami di dalam perlindungan-Mu, di dalam anugerah-Mu. Dan kami percaya untuk keluarga besar kami. Mungkin ada keluarga kami ya Bapa yang pada saat ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami ya Tuhan hanya bersandar di dalam Engkau, dan mungkin pada saat ini kami mau imani, percaya bahwa Engkau melakukan segala sesuatu ya Bapa yang indah pada waktunya Bapa, di dalam setiap kebutuhan keluarga Pak Hobab di dalam Engkau Tuhan. Sertai ya Bapa di dalam rencana mereka untuk pindah rumah dan segala transaksi penjualan dan jual beli ya Bapa Tuhan. Tolong mereka ya Bapa, Engkau berikan harga yang terbaik, dan mereka bisa mendapatkan ya Tuhan rumah yang terbaik ya Bapa. Kami mau bersandar di dalam Engkau, penyertaan-Mu Tuhan di dalam perjalanan mereka, dan kami percaya bahwa di dalam Engkau ada jemahan, dan di dalam Engkau ada pengharapan. Terima kasih ya Bapa untuk kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih kami yang bisa selalu ya Tuhan untuk terfokus di dalam Engkau. Engkau berkati setiap kami ya Bapa, dan kami percaya bahwa kami tidak pernah
pernah sendiri Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami, membawa damai sejahtera yang selalu terpancar di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita, mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongannya. Terima kasih ya Bapa. Silakan duduk saudara. Mungkin kita masih mematuhi protokol kesehatan, kita masih belum bisa bersalaman dengan kabar-kabar pada saat ini. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kita di dalam perlindungan Tuhan. Ada beberapa pengumuman bagi kita semua. Saya mendorong saudara, kalau saudara memiliki talenta untuk senang, untuk mau bernyanyi, atau ada kesaksian, akhir bulan ini, bulan September ini, tepatnya hari Sabtu, jam 7 malam di tempat ini kita akan mengadakan konser. Walaupun kita belum memiliki pemain musik, tapi kita bisa menyiapkan dengan karaoke atau hal yang lain. Dan kita akan mengundang orang-orang untuk bisa mendapatkan berkat di dalam acara kita. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saudara bisa latihan di rumah. Dan kalau saudara mau selalu bergabung bersama dengan kami, pintu gereja selalu terbuka setiap Sabtu. Di tempat ini kita mau melatihan, dan kita juga sering untuk pergi untuk menjangkau jiwa atau follow up. Dan hal yang senang kita terus mau melakukan, karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Puji nama Tuhan. Saya mendorong saudara, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari kita sering menjaga diri, kita sering memakai masker. Dan kami di gereja menyediakan vitamin. Kalau saudara membutuhkan vitamin, silakan ambil di meja belakang. Ini sangat bisa membantu. Dan kalau saudara juga membutuhkan masker, ada di belakang. Jadi mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk bisa selalu di dalam perlindungan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Dan saya mendorong saudara, mari setia untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita juga mendapatkan kabar baik. Kita membutuhkan seperti televisi di tempat ini. Kita juga membutuhkan seperti home theater, karena ini ada agak bermasalah, ada rusak sedikit. Dan puji nama Tuhan, ada berkat yang Tuhan bersediakan selalu indah pada waktunya. Jadi di belakang ada televisi, ada yang itu jadi tinggal untuk kita pasang nanti di depan. Dan sangat-sangat terberkati. Hal-hal yang di luar pemikiran kita, Tuhan selalu sediakan. Amin. Dan itu biarlah semua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga saya mau mengingatkan saudara bahwa gereja kita di Harapan Indah sudah tidak ada. Saatnya mereka sudah pindah mulai hari Rabu kemarin beribadah di PTC, tepatnya di lantai 1. Jadi saudara bisa, mungkin saudara memiliki teman atau saudara bisa mereferensikan untuk bisa bersama di dalam persekutuan kita beribadah di gereja, tepatnya di PTC Pulau Gadung. Itu beberapa pengumuman bagi kita. Dan hari Rabu kita ada ibadah di tempat ini jam 19.45, dan hari Minggu 10.30, dan sorenya 15.30. Dan kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mendorong saudara untuk selalu berada di dalam doa, memulai hari saudara di dalam doa pagi, memulai waktu-waktu yang selalu terbaik untuk komunikasi, untuk selalu berada di dalam kemenangan di dalam nama Tuhan. Itu beberapa pengumuman bagi kita. Dasarnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mau melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita melalui persembahan kita. Berbicara mengenai persembahan, saya yakin percaya bahwa berbicara mengenai hal-hal keuangan, kita melihat di dalam kisah para rasul 1 ayat ketiga, firman Tuhan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Firman Tuhan ini berbicara mengenai pembuktian bahwa Tuhan yang selalu seperti seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak berada di dalam kehidupan kita.
Seakan-akan apa terjadi pada saat itu bahwa tidak berada di dalam kehidupan murid-muridnya. Seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak bangkit dari kuburnya. Dan kita lihat di sini, amin, firman Tuhan berbicara kepada rasul-rasul bagaimana Tuhan membuktikan dirinya kepada mereka. Dan saya melihat di sini yang menyimpulkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu setia di dalam perkara-perkaranya. Kita melihat di dalam kehidupan murid-murid bahwa Tuhan Yesus selalu menampakkan diri kepada mereka, dan ini dapat menguatkan iman percaya mereka, sehingga hal tersebut dapat tersampaikan dengan jelas suatu pesan untuk dapat kita mengingat apa yang Tuhan telah pesan atau Tuhan janjikan. Hal yang benar juga di dalam hal keuangan kita, di dalam hal-hal pemberian kita. Saya mau katakan kepada kita semua, mari kita memberi dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberi dengan penuh sukacita, dan biarlah pemberian kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Suatu sukacita bagi kita saat kita bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa melihat mujizat Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam keuangan kita. Jadi saya mendorong saudara sekali lagi, marilah setia di dalam hal pemberian, karena di situ kita bisa melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di dalam Engkau. Engkau memulihkan hati kami, dan kami yakin percaya Tuhan berkat-Mu melimpah tercurah di dalam sumber-sumber keuangan kami. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat memberkati pelayanan di tempat ini ya Bapa. Dan kami yakin percaya kuasa mujizat-Mu nyata di dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan mengangkat pujian sukacita bagi amin. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah anugerah Tuhan, berkat Tuhan selalu tercurah menyertai hidup saudara. Amin. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4. Saudara juga bisa melihat di layar di depan ini. Amin. Saudara bisa mengikuti. Hani telah menyiapkan bagi kita beberapa ayat firman Tuhan yang bisa kita baca di layar di depan. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, perlengkapi kami
dengan pesan yang berasal daripadamu, untuk kami dapat memahami dengan apa Engkau perkatakan untuk membangun iman percaya kami. Kami terbatas ya Bapa, tapi kami yakin percaya anugerah-Mu, belas kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, Engkau berbicara di dalam setiap hati kami, memperlengkapi semuanya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kemuliaan nama-Mu Tuhan nyata senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pada pagi hari ini kita melihat di dalam Yesaya pasal 50 ayat keempat adalah sikapku sebagai murid Tuhan. Judul pada saat ini adalah berbicara tentang sikapku sebagai murid Tuhan. Kita membaca di dalam kisah Yesaya pasal 50 ayat keempat adalah berbicara mengenai suatu hati seorang hamba Tuhan. Berbicara di dalam pasal-pasal sebelumnya adalah menunjukkan suatu kerendahan hati. Bagaimana untuk Tuhan mau memakai setiap hamba-hamba Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi ini adalah berbicara bagi kita semua sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat di sini, amin, firman Tuhan memberikan suatu pesan bagi kita. Bagaimana sikap kita sebagai murid-murid Tuhan. Bagaimana sikap perbuatan kita sebagai orang percaya. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menyikapi segala keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin percaya bahwa pada saat kita menyiapkan hati kita, pada saat kita terfokus di dalam rencana Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya, saya yakin percaya bahwa akan menjadi suatu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam pertumbuhan iman percaya kita. Tadi malam kami berkunjung ke keluarga Pak Coki, dan kami mau di dalam doa untuk Kak Seri, dan hal yang menarik kita berbicara banyak mengenai firman Tuhan dan mendorong iman percaya kita semua saling dikuatkan, saling diingatkan untuk perkara-perkara ilahi. Dan itu sangat-sangat terinspirasi bagi saya untuk kembali mengingat, amin, suatu pesan-pesan yang sangat sederhana yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap murid untuk melakukan apa yang Tuhan mau rencanakan. Yang pertama pada pagi hari ini kita melihat adalah sikap seorang murid. Dalam bacaan kita lihat Tuhan memberikan suatu lidah, seorang lidah kepada kita sebagai seorang murid untuk dapat kita menggunakan di dalam setiap waktu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amsal pasal 12 ayat ke-18, firman Tuhan berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah dapat memberikan suatu kuasa mujizat untuk menyampaikan suatu pesan. Kita melihat di dalam Amsal mengingatkan kita, memberikan hikmat bagi kita untuk mendatangkan suatu kesembuhan. Kesembuhan ini seringkali kita nemui, amin, bukan hanya secara sakit di dalam fisik, tapi kita melihat membutuhkan suatu kesembuhan di dalam sifat dan tindakan mereka. Yaitu ada suatu membutuhkan mujizat kesembuhan, seperti ada suatu hati yang terluka. Ada suatu pribadi yang seperti merasakan suatu keputusasaan di dalam kehidupan. Mungkin ada suatu sikap ketidakjelasan di dalam masa depan. Seringkali, amin, hal-hal ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita menyikapi pada saat kita berada atau kita dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami apa yang disebut dengan rasa sakit,
atau suatu rasa ketidakpercayaan. Tapi puji nama Tuhan, sebagai murid, sikap kita ketika kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan telah menyediakan bagi kita, kita bisa menggunakan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan kepadaku, kepada kita, lidah seorang murid. Mari bisa kita menggunakan hal-hal ini untuk membangun setiap orang-orang yang kita bisa temui. Ada beberapa sifat atau kita bisa menemukan di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita. Kita bisa mendorong mereka. Mungkin pada saat-saat mereka berada di dalam keputusasaan, pada saat-saat mereka berada di dalam kesulitan, suatu pesan yang sangat luar biasa akan menjadi berkat bila kita menyampaikan suatu pesan. Mari berlutut menghadap Tuhan. Mari berdiri menghadap Tuhan. Mari bawa apa yang menjadi pergumulan itu kepada Tuhan. Setiap orang pasti pernah memiliki hari-hari yang berat. Mereka mempunyai suatu kesalahan masa lalu. Ada hal-hal yang seringkali membayang-bayangi kehidupan mereka, kehidupan masa lalu mereka. Bagaimana sikap kita sebagai seorang murid untuk menyampaikan suatu pesan yang dapat membangun iman percaya mereka. Kita bisa memperkatakan kepada mereka, kita bisa mendorong mereka untuk pada saat kita menemukan orang-orang yang memiliki hari-hari yang sangat berat dalam kehidupan mereka, beban berat di dalam kehidupan mereka, ataupun suatu kesalahan yang mereka alami pada masa lalu, hal-hal yang sangat-sangat buruk di masa lalu yang selalu membayangi kehidupan mereka, kita bisa menuntun mereka di dalam doa pengampunan. Kita bisa mengatakan kepada mereka untuk bisa melupakan. Kita bisa mendorong mereka untuk berbicara di dalam pemulihan, untuk bisa melakukan suatu, membuka hati untuk memberikan roh pengampunan. Kita bisa menggunakan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, bahwa kita bisa mendorong mereka. Kita bisa mengatakan suatu pesan. Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Kehidupan tidak memiliki harapan. Tapi puji nama Tuhan, kalau kita berada di dalam hal-hal perkara Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa mereka, sifat kita sebagai seorang murid, untuk kita bisa melakukan sesuatu, menyampaikan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah memiliki tujuan. Tujuan kehidupan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bahwa tujuan hidup kita memiliki suatu makna, yaitu berada di dalam rencana dan berada di dalam harapan di dalam Tuhan. Jangan kita membiarkan apa yang kita rasakan, apa yang menjadi suatu beban orang-orang yang kita temui pada saat mereka meragukan apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan mereka, apa yang Tuhan mau katakan kepada mereka. Untuk itulah kita memiliki suatu fungsi, sikap kita sebagai seorang murid untuk bisa membagikan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, untuk kita juga dapat mendorong orang-orang bagaimana supaya mereka percaya, supaya dapat mereka melihat, supaya jangan mereka meragukan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan dari semuanya ini, amin, sering kita temui karena banyak orang-orang yang kita temui karena cara berpikir yang selalu dibawa di dalam kekhawatiran, rasa ketidakpercayaan, karena tidak ada suatu hubungan di dalam doa dan tidak ada rasa percaya untuk mau berserah di dalam rencana Tuhan. Inilah sikap yang kita bisa tunjukkan.
di dalam pribadi-pribadi kita, di mana Tuhan telah memakai, membentuk karakter kita, di mana Tuhan telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam sikap kita sebagai seorang murid, di dalam menggunakan lidah kita. Poin yang kedua di dalam sikap kita seorang murid, yang tadi pertama kita melihat lidah yang dapat menyembuhkan, dan yang kedua adalah lidah dapat mengajar. Amsal pasal 15 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, kita bisa melihat di layar di depan ini, amin. Lidah orang banyak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ini adalah berbicara mengenai tentang rencana masa depan. Seringkali, amin, kita bisa menemui, amin, suatu hal-hal yang dapat melemahkan iman percaya kita. Seringkali kita menemukan orang-orang yang tidak bisa untuk melihat perkara Tuhan ke depan. Tetapi firman Tuhan berbicara di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, amin. Kita melihat di sini bahwa Tuhan rencananya, amin, menggunakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat, karena Tuhan terlebih dahulu telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, yaitu Dia mencurahkan berkat anugerahnya di dalam kehidupan kita. Allah memberkati mereka, Allah memberkati kita, lalu Allah berfirman kepada kita, beranak cuculah dan taklukkanlah itu, di mana Tuhan memberikan suatu kuasa, di mana kita bisa melakukan segala sesuatu untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, karena Tuhan memberikan suatu pesan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Sama halnya di dalam Keluaran 16, Keluaran pasal yang 36 ayatnya ke-1. So Bezalel, demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikarunia Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Adalah berbicara mengenai kita bisa menggunakan menjadi suatu berkat yang dapat mendorong orang-orang bahwa kamu bisa melakukan, bahwa kamu bisa melakukan suatu pekerjaan, bahwa kamu bisa melakukan pekerjaan Tuhan, kamu bisa terlibat di dalam pelayanan, kamu bisa untuk melakukan sesuatu di dalam keluarga kamu bisa untuk bersaksi. Karena kita lihat di sini bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, dan itu yang dapat mendorong iman percaya bahwa perkataan kita memiliki suatu makna yang dapat memotivasi orang-orang, karena kita percaya bahwa kuasa perkataan, kuasa ucapan yang kita sampaikan adalah mengandung suatu berkat atau kutuk. Tapi saya mau katakan kepada kita adalah sikap kita sebagai seorang murid, seorang pengikut Kristus. Tuhan memperlengkapi kita untuk menyampaikan suatu perkataan berkat, untuk menyampaikan suatu pesan yang dapat mendorong satu dengan yang lain. Seringkali apa yang saya mengalami di dalam tempat pekerjaan saya, ada suatu teman-teman merasakan suatu ketakutan, kekhawatiran pada masa-masa seperti ini. Amin. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan menempatkan saya dan bisa berbagi untuk menguatkan satu dengan yang lain. Inilah yang kita lihat, amin. Kita mau melihat kita tadi lihat di dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa Tuhan memberikan suatu berkat, mencurahkan suatu perkataan berkat. Dan kita lihat di dalam Keluaran 36 ayat ke-1 ada berbicara bagaimana melakukan suatu pekerjaan, dan perkara tersebut Tuhan memberkati sehingga semuanya terjadi untuk kemuliaan
bagi nama Tuhan. Itu kita bisa melihat di dalam sikap kita sebagai seorang murid. Poin yang kedua pada saat ini, amin, di dalam ayat bacaan kita, bahwa kita harus memiliki suatu rasa semangat sebagai seorang murid. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat ke-28. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita lihat di sini, amin, di dalam Yesaya pasal 50 ayat keempat, Tuhan menyatakan suatu semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tuhan memberikan suatu jawaban. Seringkali di dalam kehidupan kita, saya yakin percaya bahwa ada suatu kedukaan, ada suatu kecemasan, ada suatu kesulitan yang tak teratasi, ada suatu rasa frustrasi yang selalu menghampiri. Dan tadi malam juga kita berbicara mengenai tentang rasa-rasa frustrasi. Saya juga sangat tertantang. Ya, benar sekali bahwa rasa frustrasi ini seringkali menghampiri atau menyerang anak-anak muda. Kita lihat, kita mau berbicara mengenai ini seperti kekhawatiran tentang pasangan hidup, kekhawatiran tentang bagaimana nanti pekerjaan. Ya, tadi malam kita membahas mengenai hal-hal. Tetapi apa yang kita lihat, amin, sebenarnya kalau kita paham di dalam firman Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku. Saat kita mau menyerahkan secara total, berserah total, akan memberikan, Tuhan akan memberikan suatu jawaban yang sangat luar biasa kepada kita, yaitu tentang berbicara kelegaan, kebahagiaan yang sejatinya berasal dari Kristus. Tetapi masalahnya, amin, yang sering kita hampiri, yang sering kita dapatkan di dalam kehidupan kita, atau yang sering kali kita temui di dalam kehidupan kita. Untuk itu kenapa firman Tuhan mengingatkan kita, memperlengkapi kita mengenai hal-hal ini, berbicara mengenai sikap kita sebagai seorang murid. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tidak mau percaya, yang tidak percaya bahwa Tuhan dapat menolong. Lupa bahwa Tuhan bisa bersama melakukannya. Lupa bahwa tidak mau melibatkan Tuhan untuk menghadapi apa yang terjadi pada saat itu. Saya tahu, amin, hal-hal ini, amin, seringkali menjadi suatu beban di dalam pemikiran kita. Tadi di dalam pengumuman saya memberikan suatu contoh mengenai masalah. Ya, seperti kita ada masalah dengan layar kita ada masalah sedikit dengan untuk kita mau melakukan pemutaran film atau hal yang lain. Tetapi saya lihat, amin, indah pada waktunya, amin, Tuhan menyediakan. Tiba-tiba ada kiriman televisi bersama dengan sound systemnya, dan itu kita bisa melihat bahwa perkara Tuhan, hal yang sederhana yang Tuhan mau melakukan adalah, mari kita berserah, mari kita membawa, bukan karena kita memiliki uang, bukan karena kita memiliki sesuatu yang kita bisa andalkan di dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan adalah berbicara mengenai pada saat kita mengalami suatu beban di dalam kehidupan kita, dan mari saat kita menyerahkan kepada Tuhan, ada suatu semangat yang baru, ada suatu sukacita yang baru, sehingga pada saat kita lihat bahwa memang dari awalnya seringkali kita mengalami kebingungan, tetapi pada saat kita membawa di dalam prosesnya Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa tersenyum, pada akhirnya kita bisa bersemangat. Wah, ternyata rencana Tuhan sungguh luar biasa di dalam rencananya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah, mari pada saat kita menjadi seorang
murid yang sejati, pada saat kita dikenal sebagai murid Tuhan, mari kita bersemangat melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita melewati kehidupan kita untuk kita bersemangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk kita membawa apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi beban kehidupan kita. Dan kita mau percaya bahwa di dalam Tuhan ada jawaban dari setiap apa yang kita gumuli. Poin yang terakhir pada saat ini, amin, adalah berbicara tentang sikap apa yang saya lakukan setiap pagi. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berbicara mengenai seorang murid di dalam pendengaran, di dalam menanggapi apa suatu pesan yang Tuhan mau sampaikan, adalah melatih diri kita tentang kepekaan, tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Setiap pagi dia berbicara mengenai suatu sikap penundukan diri untuk memulai hari, yaitu di dalam hal yang pertama, untuk adanya suatu komunikasi kepada Tuhan. Memulai suatu hari yang baru adalah berbicara mengenai kepekaan untuk apa yang akan Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Di dalam hari itu juga ada berbicara kepekaan tentang ucapan syukur atas segala penyertaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri memberikan suatu sikap dan teladan dan contoh yang sangat baik bagi kita. Sebagai seorang murid, untuk kita dapat memulai suatu hari di mana kita bisa berkomunikasi di dalam doa. Markus 1 ayat 35 berbicara mengenai pagi-pagi benar, waktu hari masih pagi, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sikap kita adalah berbicara bagaimana suatu Tuhan memberikan suatu pesan bahwa kuasa doa, memulai waktu yang baru adalah sangat-sangat penting bagi kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Untuk kita memulai hari kita untuk selalu berdoa, untuk bisa bersaat teduh. Dan disitulah Tuhan menyatakan waktu yang terbaik bagi kita saat kita berkomunikasi di dalam Dia, di dalam doa. Tuhan Yesus berdoa di pagi hari. Kita juga bisa melihat pada saat ini sikap kita untuk kita bisa melatih pendengaran kita. Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita setiap pagi. Firman Tuhan berbicara ini dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ucapan syukur yang selalu keluar dari hati kita, mulut kita, untuk kita dapat mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Malam yang telah kita lalui, karena kita yakin percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Adakah hati kita untuk mau bersyukur? Tapi saya yakin percaya bahwa sikap kita sebagai seorang murid, sebagai orang percaya, bahwa kita selalu memulai hari kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongannya. Dan poin yang terakhir yang kita lihat di dalam apa yang kita lakukan setiap pagi untuk merespon panggilan Tuhan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, adalah kita bisa melihat di dalam Mazmur pasal ke-5 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Adalah berbicara tentang hati yang selalu terbuka untuk mendengarkan suatu pesan yang akan Tuhan
mau lakukan di dalam kehidupan kita. Ada waktu yang terbayangkan Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Untuk pada saat kita memiliki suatu komunikasi yang baik dengan Tuhan, Tuhan memberikan suatu kepada kita suatu hikmat bagaimana kita juga mengambil suatu keputusan di dalam apa yang kita bisa ambil keputusan. Tuhan bisa berperkara di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melihat apa yang akan Tuhan merencanakan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Tuhan lakukan dari semuanya ini, amin, menjadi kemuliaan bagi namanya pada saat kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Inilah yang menjadi sikap kita sebagai seorang yang murid. Kita lihat yang pertama adalah sikap kita di dalam tindakan kita. Sikap yang kedua adalah berbicara mengenai sikap kita di dalam hal sukacita, adalah rasa semangat. Dan sikap kita yang terakhir adalah berbicara mengenai apa yang kita mau melakukan pada saat setiap kita memulai waktu kita, hari kita yang selalu baru. Dan saya yakin percaya di dalam firman Tuhan pada saat ini, amin, adalah berbicara mengenai hal-hal yang sederhana, dasar-dasar di dalam pelajaran iman percaya kita sebagai orang yang percaya. Tetapi dasar-dasar ini adalah berbicara mengenai untuk kita dapat bertumbuh di dalam iman percaya kita. Segala sesuatu kita mau melihat bahwa semua tergantung di dalam hubungan kita, komunikasi kita, sikap dan tindakan kita di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya mendorong saudara, marilah kita memiliki sifat seorang murid, sikap yang bisa memahami, mengerti hati sebagai seorang hamba, sehingga kita dapat memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataannya aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Saya yakin percaya Tuhan, bukan kuat kuasa kami, tapi kami mau melakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau memberi yang terbaik di dalam Engkau. Biarlah hati kami selalu terfokus di dalam apa yang Kau ajarkan kepada kami. Biarlah kesaksian kami menjadi kesaksian yang hidup dan benar ya Bapa. Dan biarlah orang-orang pada saat ini melihat bahwa dan mengenal kami adalah sebagai murid yang sejati yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang berperkara di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Engkau memberikan undangan bagi setiap kami. Undangan adalah berbicara untuk terbangun di dalam hubungan yang lebih erat lagi di dalam Tuhan. Mungkin pada saat ini saudara yang hadir di tempat ini, saudara berada di dalam kesulitan karena ada dosa di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pada saat ini, saudara di dalam pergumulan karena ada beban pergumulan yang membuat saudara teralih sehingga saudara meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua yang hadir pada saat ini, kabar baiknya adalah Tuhan menyatakan diri di dalam kematiannya dan di atas kayu salib, sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia mau menunjukkan bahwa dia berkuasa di atas kehidupan dan kematian. Dan inilah berbicara mengenai kehidupan yang kekal. Kalau saudara pada saat ini, saudara mengalami apa yang disebut hubungan yang jauh dari Tuhan karena dosa, saat ini saya memberikan suatu tantangan bagi saudara. Maukah saudara untuk dituntun dalam doa pertobatan?
Maukah saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara? Maukah saudara membawa apa pergumulan itu di dalam hadirat Tuhan? Kalau saudara setuju, kalau saudara ingin mau menjadi manusia yang lahir baru, saudara ingin mau lebih lagi dekat di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara, hal yang sederhana saudara bisa lakukan adalah mengangkat tangan, dan saya akan membimbing saudara di dalam doa pertobatan. Bukan untuk mempermalukan saudara, tetapi ini ada berbicara mengenai iman yang terbangun di dalam Kristus. Kalau itu saudara silakan angkat tangan. Kalau saudara ingin mau ada pemulihan hubungan kembali dengan Tuhan. Kalau tidak ada, saya mau berbicara kepada setiap kita yang hadir pada saat ini. Firman Tuhan berbicara mengenai sesuatu pesannya bagi kita semua. Mari kita memiliki hati seorang murid, hati yang mau melakukan. Dengan perkataan kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Di dalam kesaksian kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Di dalam tindakan kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Dan dari hasil buah yang kita lakukan, yang kita terima, yang kita bisa bagikan, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan tidak berbicara mengenai hal-hal yang lain. Firman Tuhan tidak berbicara memberikan suatu iming-iming materi, tetapi firman Tuhan adalah berbicara mengenai kehidupan yang kekal. Tuhan tidak mau ciptaannya menjadi binasa, tapi Tuhan memberikan suatu pesan. Tuhan memberikan kelegaan. Mungkin pada saat ini saudara mengalami kesulitan di dalam mengambil keputusan, ada beban di dalam kehidupan saudara, atau saudara ingin mau lebih lagi dekat kepada Tuhan, saudara ingin mau lebih lagi untuk dipakai oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan selalu berkenan untuk hal-hal yang dapat membangun iman percaya kita dan untuk menyatakan kemuliaan bagi namanya. Kalau saudara setuju dengan saya, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita berdoa di altarnya. Kita mau mengambil komitmen bagi Tuhan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Kita mau katakan, ini aku Tuhan, pakai aku. Ini aku Tuhan, pakailah kesaksianmu. Jadikan aku sebagai seorang murid yang sejati, yang berkenan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat menyembah. Terima kasih ya Bapa untuk kami dapat bersyukur di dalam kemuliaan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah untuk dalam kehidupan kami. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi, kalau saudara tidak memiliki vitamin di rumah, saudara bisa mengambil di meja di belakang, ada vitamin C, bisa membantu untuk daya tahan tubuh kita. Saya juga mendorong saudara untuk tetap memakai masker, untuk tetap di dalam protokol kesehatan, karena pada saat-saat ini kita lihat bahwa
virus ini selalu ada di sekitar kita. Untuk itu mari kita menjaga diri kita senantiasa, menjaga orang-orang di sekeliling kita, dan biarlah kita menjadi hidup yang sehat, hidup yang berkenan, itu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kita akan fellowship di bawah, kita akan mau membagi sukacita apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita selama seminggu ini, dan mau sharing. Dan saya mengucap syukur, terima kasih untuk waktu saudara bisa bergabung bersama kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan, kemuliaan bagi namanya selalu dinyatakan di dalam langkah kita, di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah di dalam Engkau di tempat ini. Satu hal kerinduan kami ya Bapa, bahwa saat kami menyerahkan diri di dalam Engkau, Engkau yang berkarya, Engkau yang bertindak, Engkau yang membangun, dan Engkau yang membentuk. Tuhan, tolong kami, mungkin pada saat ini kami berada di dalam pergumulan. Tuhan, tolong kami, mungkin pada saat ini kami ada di dalam sakit penyakit. Tuhan, tolong kami, mungkin pada saat ini, amin, kami ada suatu rasa kekhawatiran. Tapi kami mau melihat Tuhan, bahwa berkat anugerah yang berasal daripadamu, Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau menguatkan iman percaya kami, sehingga kami memperoleh iman yang berkemenangan di dalam Engkau. Menjadi kami dikenal sebagai murid-murid-Mu yang melakukan kehendak-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa. Berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati keluarga kami, pekerjaan kami. Curahkan Tuhan berkat anugerah-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami mau melihat Tuhan, tu janji setia-Mu yang selalu Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan kami. Terima kasih untuk waktu yang terbayang kami ada ya Tuhan di dalam Engkau. Dan ya Bapa, ada makanan, minuman yang telah tersedia. Engkau yang berkati ya Bapa, dan biarlah menjadi fellowship kami, menjadi fellowship yang berkenan di dalam Engkau Tuhan. Berkati semuanya ya Bapa kehidupan kami, dan sertai kami dalam perjalanan kami saat meninggalkan tempat ini. Biarlah roh damai sejahtera yang berasal daripadamu tercurah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.